Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Rahmah dari Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Apa itu batuan metamorf? Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan. Metamorfosisme terjadi pada keadaan padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral-mineral baru serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan. Adapun jenis-jenis metamorfosisme. Yang pertama, metamorfosisme kontak atau termal, yaitu metamorfosisme oleh temperatur tinggi pada intrusi magma atau ekstrusi lava. Batuan metamorf dinamo ini biasanya terjadi atau ada di bagian atas kerak bumi. Yang ketiga, ada batuan metamorf kontak penolistis. Yang terakhir, ada batuan metamorf kontak penolotelistis. Jenis batuan ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfos sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada magma. Pengaruh dari gas yang panas ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dari batuan ini. Ciri batuan metamorf. Yang pertama, ada warna. Proses dari metamorfosisme yang berbeda dan beragam mengakibatkan warna batuan ini bervariasi. Yang kedua, ada struktur. Struktur dalam batuan metamorf ada dua, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi yang berguna sebagai lapisan pada suatu batuan metamorf dengan bentuk yang mirip dengan belahan. Non-foliasi merupakan batuan yang tanpa belahan. Tidak ada belahan. Pada proses ini disebabkan oleh beberapa yang berasal penyusunan utamanya tidak terlihat sehingga tidak bisa diamati. Yang terakhir, ada bentuk kristal. Bentuk kristal dalam kandungan batuan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral adalah kristal sempurna namun dibatasi dengan tegas, jelas, dan teratur oleh bidang kristal yang ideal. Bentuk kristal ini adalah yang paling baik di antara ketiga jenis yang ada. Kedua adalah suhedral. Definisi suhedral adalah kandungan batuan yang memiliki kristal terbatasi dengan tindak jelas dan sebagian tidak teratur oleh bidang kristal yang ada. Yang terakhir adalah anhedral. Anhedral adalah kristal yang dibatasi oleh bidang kristal dengan sifat tidak teratur. Adapun proses terjadinya batuan metamorf. Batuan metamorf ini bukanlah merupakan untuk jenis berubah batuan menjadi batuan metamorf. Diperlukan beberapa proses. Proses terjadinya batuan metamorf ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, yakni protolit. Protolit atau batuan asal yang dikenai panas lebih dari 150 derajat Celcius dan juga tekanan yang ekstrim akan mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia yang besar. Batuan protolit ini banyak sekali jenisnya. Yang termasuk ke dalam batuan protolit ini adalah batuan beku, batuan sedimen, atau bisa juga batuan metamorf lainnya yang usianya lebih tua seperti batu jenis, batu sabak, batu marmer, dan juga batu skit. Adapun macam-macam batuan metamorfosisme, yaitu yang pertama ada selate. Selate merupakan batuan metamorf terbentuk dari proses metamorfosisme batuan sedimen sale atau mudstone, batu lempung, pada temperatur dan suhu yang rendah, memiliki struktur foliasi dan tersusun atas butir-butir yang sangat halus. Asal metamorfosisme sale dan mudstone. Warna abu-abu, hitam, hijau, dan merah. Ukuran butir very fine grained. Struktur foliatid. Komposisi quartz, moscovite, lithory. Derajat metamorfosisme rendah. Ciri khas mudah membelah menjadi lembaran tipis. Yang kedua ada filit. Filit merupakan batuan metamorf yang umumnya tersusun atas kuarsa, sericite, mica, dan klorit. Terbentuk dari kelanjutan proses metamorfosisme dari selate. Asal metamorfosisme sale. Warna merah kehijauan. Ukuran butir halus. Struktur foliatid.
komposisi mika kuarsa, derajat metamorfosisme rendah atau intermediati. Yang ketiga ada gneiss. Gneiss merupakan batuan yang terbentuk dari hasil metamorfosisme batuan beku dalam temperatur dan tekanan yang tinggi. Dalam gneiss dapat diperoleh kristalisasi dan foliasi dari kuarsa, feldspar, mika, dan amphibole. Asal metamorfosisme regional siltstone sale granite, warna abu-abu, ukuran butir medium sampai coarse granulated, struktur foliatid, komposisi kuarsa, felders, amphibole, mika, derajat metamorfosisme tinggi, ciri khas kuarsa dan feldspar nampak terselang-seling dengan lapisan tipis kaya amphibole dan mika. Yang keempat ada sekis. Sekis adalah batuan metamorf yang mengandung lapisan mika, granit, holdren, mineral, dan batuan ini umumnya terpisah dari berkas-berkas bergelombang yang diperlihatkan dengan kristal yang mengkilap. Asal metamorfosisme siltstone sale basalat, warna hitam hijau ungu, ukuran butir fine medium coarse, struktur foliatid, komposisi mika, grafit, hornblende, derajat metamorfosisme intermediate tinggi, ciri khas foliasi yang terkadang bergelombang, terkadang terdapat kristal garnet. Yang kelima ada marmer. Marmer terbentuk ketika batu gamping mendapat tekanan dan panas sehingga mengalami perubahan dan rekristalasi kalsit, utamanya tersusun dari kalsium karbonat. Marmer bersifat padat, kompak, dan tanpa foliasi. Asal metamorfosisme batu gamping dolostone, warna bervariasi, ukuran butir medium sampai coarse granite, struktur non-foliasi, komposisi kalsit atau dolomit, derajat metamorfosisme rendah sampai tinggi, ciri khas tekstur berupa butiran seperti gula, terkadang terdapat fosil bereaksi dengan HCl. Yang keenam ada kuarsit. Kuarsit adalah salah satu batuan metamorf yang keras dan kuat. Terbentuk ketika batu pasir mendapat tekanan dan temperatur yang tinggi. Ketika batu pasir bermetamorfosis menjadi kuarsit, butir-butir kuarsa mengalami rekristalasi dan biasanya struktur dan tekstur asal pada batu pasir terhapus oleh proses metamorfosis. Asal metamorfosis siltstone, warna abu-abu kekuningan coklat merah, ukuran butir medium coarse, struktur non-foliasi, komposisi kuarsa, derajat metamorfosisme intermediate sampai tinggi, ciri khas lebih keras dibanding gelas. Yang ketujuh ada milonit. Milonit merupakan batuan metamorf kompak, terbentuk oleh rekristalisasi dinamis mineral-mineral pokok yang mengakibatkan pengurangan ukuran butir-butir batuan. Butir-butir batuan ini lebih halus dan dapat dibelah menjadi stitch salts. Asal metamorfosisme dinamik, warna abu-abu kehitaman coklat biru, ukuran butir fine granite, struktur non-foliasi, komposisi kemungkinan berbeda untuk setiap batuan, derajat metamorfosisme tinggi, ciri khas dapat dibelah-belah. Yang kesembilan ada serpentinit. Serpentinit, batuan yang terdiri atas satu atau lebih mineral serpentin, di mana mineral ini dibentuk oleh proses serpentinasi. Serpentinisasi adalah proses-proses metamorfosis temperatur rendah yang menyertakan tekanan dan air, sedikit silika, mafik, dan batuan ultramafik, teroksidasi dan terhidrolisi dengan air menjadi serpentinit. Asal batuan beku basa, warna hijau terang atau gelap, ukuran butir medium granite, struktur non-foliasi, komposisi serpentin, ciri khas kilap berminyak dan keras dibanding kuku jari.
Yang terakhir ada hornfels. Hornfels terbentuk ketika sal dan kelaston mengalami metamorfosis oleh temperatur dan intrusi beku. Terbentuk di dekat dengan sumber panas seperti dapur magma, dike, seal. Hornfels bersifat padat tanpa foliasi. Asal metamorfosisme kontak sale dan kelaston, warna abu-abu biru kehitaman, hitam, ukuran butir fine grained. Struktur non-foliasi, komposisi kuarsa, mika, derajat metamorfosisme kontak, ciri khas lebih keras daripada gelas, tekstur merata.